Selamat datang kembali di channel Bumi Lasura di mana sejarah kembali bernyawa. Pernahkah kamu merasa seolah-olah pernah hidup sebelumnya, atau tiba-tiba merasa sangat dekat dengan seseorang yang baru kamu temui, seakan ada ikatan yang lebih tua dari usia yang kamu jalani? Atau bahkan kamu pernah bermimpi menjadi orang lain dengan wajah, nama, dan kehidupan yang tidak kamu kenali, tapi terasa nyata? Dari zaman kuno hingga hari ini, kisah tentang reinkarnasi terus hadir di antara kita. Sebuah konsep tentang kelahiran kembali jiwa manusia masuk ke tubuh yang baru setelah kematian. Sebagian menyebutnya mitos, sebagian lagi menganggapnya sebagai kenyataan yang belum bisa dijelaskan oleh logika modern. Tapi apa sebenarnya rahasia di balik reinkarnasi? Dan apakah benar ada bukti bahwa jika kita pernah atau akan kembali hidup? Dalam kepercayaan Hindu, kehidupan dianggap sebagai siklus panjang yang tak pernah benar-benar berakhir. Jiwa manusia atau yang disebut Atman terus berputar dalam siklus samsara, lahir, mati, dan lahir kembali sampai mencapai moksa atau kebebasan sejati. Jiwa membawa serta karma dari kehidupan sebelumnya. Jika dalam hidupmu kamu banyak berbuat baik, kamu bisa terlahir kembali dalam keadaan yang lebih baik. Tapi jika hidupmu penuh kejahatan, kehidupan berikutnya bisa menjadi bentuk hukuman yang tidak kamu duga. Konsep ini tak hanya ditemukan di India, di Tibet, kepercayaan akan reinkarnasi bahkan menjadi fondasi politik dan spiritual dalam pemilihan pemimpin agama tertinggi. Dalai Lama misalnya, dipercaya merupakan kelahiran kembali dari Dalai Lama sebelumnya. Setelah satu Dalai Lama meninggal, para biksu melakukan pencarian panjang untuk menemukan anak kecil yang menunjukkan tanda-tanda sebagai reinkarnasi sang pemimpin. Ritual, mimpi, dan petunjuk spiritual dijadikan alat untuk mengenali siapa yang mewarisi jiwa itu. Namun, kisah reinkarnasi tak hanya datang dari dunia spiritual. Ada kasus-kasus nyata yang mengguncang dunia ilmiah. Santi Devi, seorang gadis kecil dari Delhi pada tahun 1930-an, mulai berbicara aneh di usia 4 tahun. Ia menyebut nama seorang pria yang tidak dikenal keluarganya, mengaku berasal dari kota lain, bahkan menjelaskan bahwa ia pernah meninggal saat melahirkan anaknya. Awalnya dianggap halusinasi, tapi ketika ditelusuri ternyata semua yang ia katakan benar adanya. Ia mengingat nama suami, alamat rumah, dan rinci-rincian pribadi yang tidak mungkin diketahui oleh anak kecil. Saat dibawa ke kota tempat kehidupan lamanya, Santi langsung mengenali jalan-jalan, rumah-rumah, bahkan berbicara dengan orang-orang yang dulu menjadi bagian dari hidupnya. Kisah ini mengguncang India bahkan dunia. Pemerintah saat itu membentuk tim investigasi yang terdiri dari wartawan, guru, dan dokter. Mereka semua akhirnya sepakat tidak ada cara rasional untuk menjelaskan pengetahuan yang dimiliki Santi, dan kasus ini menjadi salah satu cerita reinkarnasi paling terkenal di dunia. Namun fenomena ini tidak hanya terjadi di timur. Di Amerika Serikat, seorang bocah bernama James mengalami mimpi buruk berkali-kali tentang kecelakaan pesawat tempur. Ia baru berusia 2 tahun, tapi sudah bisa menyebut jenis pesawat, nama kapal induk, hingga nama rekan-rekannya yang gugur. Ibunya yang awalnya skeptis mulai mencatat semua nama yang disebut anaknya, dan mengejutkan, semua cocok dengan data militer Perang Dunia Kedua yang kini sudah dibuka ke publik. Bocah ini seolah-olah benar-benar pernah menjadi pilot tempur yang tewas saat misinya gagal. Di India, ada Swarnalata, seorang gadis yang tiba-tiba mulai menari tarian klasik dari wilayah lain. Ia bahkan bisa menyanyikan lagu-lagu dari tempat yang belum pernah ia kunjungi. Ketika dibawa ke kota tersebut, ia langsung mengenali rumah masa lalunya dan menyapa orang-orang dengan nama dan panggilan lama. Keluarga yang ia sebut pun mengakui bahwa informasi yang Swarnalata berikan sangat akurat. Lagi-lagi, tidak ada penjelasan yang logis. Banyak yang menganggap itu hanya kebetulan atau manipulasi orang tua, tapi seorang profesor bernama Dr. Ian Stevenson mengabdikan hidupnya untuk meneliti kasus-kasus reinkarnasi. Ia mewawancarai ribuan anak dari berbagai negara, memverifikasi kisah mereka, dan mencari bukti fisik seperti tanda lahir yang sesuai dengan penyebab kematian kehidupan sebelumnya. Salah satu anak bahkan memiliki tanda lahir di tempat yang persis sama dengan luka tembak kehidupan lamanya, dan data rumah sakit membuktikan hal itu. Apakah semua ini bisa dijelaskan oleh sains, ataukah ini memang bukti bahwa jiwa memiliki sejarahnya sendiri? Beberapa teori ilmiah mencoba memberikan penjelasan. Salah satunya adalah teori memori seluler, bahwa bukan hanya otak, tapi seluruh sel dalam tubuh kita bisa menyimpan ingatan, dan ketika organ tubuh dipindahkan melalui transplantasi, ada kasus di mana penerima organ mengalami mimpi, kebiasaan, atau bahkan rasa suka dan takut yang mirip dengan pendonor. Apakah ini berarti memori bisa menempel di tubuh dan melintasi kematian? Ada juga penjelasan melalui hipnoterapi dan regresi kehidupan lampau. Dalam kondisi hipnosis,
Beberapa orang mengaku bisa mengakses ingatan dari kehidupan yang tidak mereka kenali. Mereka menceritakan kisah lengkap dengan detail nama, tempat, peristiwa, dan budaya asing yang belum pernah mereka pelajari. Sebagian dari detail itu kemudian terbukti cocok dengan catatan sejarah, tapi sebagian lain dianggap hasil dari alam bawah sadar yang menciptakan ilusi. Di sisi lain, kelompok skeptis mengatakan bahwa semua ini hanyalah hasil dari kleptomnesia, yaitu kemampuan otak manusia menyimpan informasi secara tidak sadar, lalu memunculkannya kembali seolah-olah itu ingatan pribadi. Mungkin anak-anak itu pernah melihat acara televisi, mendengar percakapan orang dewasa, atau terpapar informasi tanpa sadar. Namun, apa penjelasan untuk anak umur 2 tahun yang belum bisa membaca atau mengakses informasi? Reinkarnasi juga muncul dalam ajaran Gnostik, Kabbalah, dan bahkan dalam beberapa tafsir Kristen awal. Meskipun akhirnya dianggap bid'ah oleh gereja, di Tiongkok kuno ada legenda tentang jembatan kehidupan yang dilalui jiwa sebelum lahir kembali. Dalam Islam sendiri, reinkarnasi tidak diakui secara resmi, tapi beberapa pemikiran sufi klasik pernah membahas gagasan tentang kembalinya ruh untuk menyempurnakan perjalanan spiritual. Apakah reinkarnasi nyata? Ataukah hanya ilusi kolektif yang dibentuk oleh budaya dan keinginan manusia untuk hidup abadi? Mungkin tidak ada jawaban pasti, tapi satu hal yang pasti, kisah-kisah ini mengguncang batas antara hidup dan mati, antara ilmu dan keyakinan, antara logika dan misteri. Jika benar bahwa jiwa bisa terlahir kembali, maka kematian bukanlah akhir, ia hanyalah pintu ke awal yang baru. Dan kamu mungkin bukan pertama kalinya hidup di dunia ini. Kita telah menyaksikan bagaimana konsep reinkarnasi hadir dalam berbagai peradaban. Tapi pertanyaannya bukan lagi hanya apakah ini nyata, melainkan apa dampaknya bagi cara kita menjalani hidup saat ini. Bayangkan jika benar bahwa kita pernah hidup sebelumnya, bahwa semua keputusanmu hari ini akan berdampak pada kehidupanmu berikutnya. Apakah kamu akan tetap menjadi pribadi yang sama? Apakah kamu akan berani berbuat jahat jika tahu bahwa itu akan kamu tanggung dalam bentuk penderitaan di kehidupan mendatang? Reinkarnasi bagi sebagian orang bukan hanya soal hidup kembali, ia adalah pengingat tentang tanggung jawab jiwa, tentang pentingnya hidup secara sadar, karena hidup ini bukan satu-satunya kesempatan, tapi juga bukan sesuatu yang bisa disia-siakan. Dan menariknya, banyak dari mereka yang mengaku mengalami reinkarnasi, mengalami perubahan karakter yang drastis. Seorang anak yang dulunya pemarah menjadi pendiam setelah mengingat kehidupan sebelumnya yang penuh konflik. Seorang wanita yang dulunya takut laut justru bisa menyelam setelah mengalami regresi dan mengingat bahwa dalam kehidupannya dia seorang nelayan. Ini bukan hanya soal kisah aneh, tapi perubahan nyata dalam kepribadian. Apakah ini artinya jiwa membawa bekas luka dari kehidupan masa lalu? Apakah trauma bisa melintasi batas kematian? Ilmu psikologi mulai membuka diri terhadap fenomena ini. Beberapa terapis profesional menggunakan metode past life regression bukan untuk membuktikan reinkarnasi, tapi untuk menyembuhkan trauma yang tidak diketahui asalnya. Dan ajaibnya, terapi ini seringkali berhasil, seolah ada kenangan yang tertanam jauh di bawah permukaan sadar manusia. Lalu bagaimana dengan orang yang terlahir dengan kemampuan luar biasa sejak kecil? Anak kecil yang bisa memainkan alat musik klasik tanpa pernah belajar, atau bisa berbicara bahasa asing secara spontan. Dunia menyebut mereka jiwa-jiwa tua, mereka yang telah hidup berkali-kali dan membawa ingatan samar dari kehidupan sebelumnya. Bayangkan jika kita semua meyakini bahwa kita akan hidup kembali. Mungkin kita akan lebih hati-hati, kita akan lebih adil, kita akan lebih mencintai bumi ini, karena bisa jadi kita akan kembali ke sini. Dan akhirnya kita semua akan bertanya pada diri sendiri, siapakah aku sebelum aku menjadi diriku yang sekarang? Apakah yang belum selesai dalam hidupku sebelumnya? Dan siapakah aku setelah tubuh ini mati? Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Jika kamu punya pengalaman tentang kehidupan lampau, tulis di kolom komentar. Dan jika kamu ingin lebih banyak konten seperti ini, jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan bagikan ke temanmu yang mungkin sedang mencari jawaban tentang siapa mereka sebenarnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sejarah.